Berarti kalau misalkan yang terlahir di alam binatang itu bagaimana, Sis? Atau hanya menunggu karma baiknya berbuah atau seperti apa? Iya, menunggu karma baiknya berbuah. Bisa didorong dengan misalkan kayak majikannya baik nih, sering ngikutin dia, "Yuk kita, Ya. baca parita," gitu kan. Meskipun hewan terkadang suka mengerti juga. Oh bisa juga ya, Sis, seperti itu ya? Tapi kan jarang ya, jarang sekali gitu. Kecuali kita bener-bener kayak ajak ngomong terus, terus kasih tahu, ini nggak boleh ya, ini bisa kamu berbahaya, ini nggak baik buat kamu gitu. Walaupun dia ya kadang kayak bingung-bingung diajarin, tuh, diajarin masih bisa. Berarti ketika ada seseorang yang memiliki maaf ya, hewan peliharaan, Mm-mm. kadang suka timbul ya dalam diri saya sendiri, "Aduh kasihan ya, dia terlahir sebagai seekor hewan. Bagaimana saya sebagai manusia untuk mendorongnya agar di kehidupan mendatang itu dia jadi jauh lebih baik." Seperti tadi ya, Sis, ya, kita sering ajak interaksi hal-hal baik ya, Sis, ya? Iya, Berarti kasihan banget kalau misalkan mereka terlantar ya, di jalan-jalan seperti itu. Itu biasa penyebabnya apa ya, Sis, ya? Sudah terlahir sebagai hewan, kemudian terlantar, sakit pula. ya itu sih karmanya lengkap ya, double. Iya, Lengkap benar. banget sih. Mhm mhm. Karena yang menyebabkan jangankan binatang, Iya, seseorang bisa terlantar pun mhm. di kehidupan yang lampau dia pasti pernah menelantarkan orang tuanya sendiri. Mmm, Karena dengan kita menelantarkan orang tua kita sendiri, secara tidak langsung kita menelantarkan diri kita sendiri di kehidupan sekarang atau di kehidupan berikutnya. Tapi beda lagi mungkin kalau yang, menitipkan di panti asuhan atau gimana dengan tujuan mungkin kalau di sana dia lebih terawat, atau itu sama aja ada karmanya nggak ya, Sis, ya soal Sama, seperti itu? tetap aja. Oh, Kalau dia tidak bisa merawat anak dengan baik, kenapa dia ada keinginan untuk memiliki anak? Kadang kalau dibilang tanya lagi, kenapa kamu memiliki anak? Ya, kebobolan lah alasannya. Itu bukanlah sebuah alasan, itu sebuah pembenaran. mhm. Karena seseorang bisa kebobolan punya anak, karena dia tidak bisa mengontrol nafsu-nafsu keinginannya. Baik baik, Sis. Berarti seseorang yang memiliki pengertian itu apakah harus, dia latih, tapi bisa nggak ya faktor karma juga mendukung nih orang yang memiliki pengertian atau tidak? Istilahnya, dia sudah berlatih keras tapi tetap aja nih kayaknya di sini itu susah gitu, Sis Meta. Apa karma juga mendukung ya? Ada, ada Oh. mendukung. Karena dengan kita balik lagi ya, melatih sila, melatih meditasi, akan timbul tanya, kebijaksanaan, wisdom. Nah, itu nanti akan menyadari sendiri, oh saya nggak bisa selamanya nih seperti ini. Saya udah lelah, saya udah capek muter di kehidupan, lahir lagi. Saya juga pengen stop. Yaitu coba menyadari tahap demi tahap, sedikit demi sedikit makna kehidupan yang kita jalani ini. Iya, baik, Sis. Tadi kan kita berkaitan dengan pengertian benar. Selanjutnya kita akan Mm, bergeser ke pikiran benar. Sis mm, Meta ini kan pikiran adalah pelopor ya. Ini jelas banget Sang Bagawa juga sudah menjelaskan bahwa segala sesuatunya itu didasari oleh pikiran, baik itu mm, perbuatan kita maupun ucapan kita. Andai kata Sis ya, mm. kita itu tidak berpikir buruk terhadap orang lain, tapi Iya, kita berpikir buruk terhadap diri sendiri gitu. Karena akan kita istilahnya kita belajar dhamma nih, oh kita nggak boleh nih berpikir buruk sama orang lain. Tapi kita mm, jadi insecure gitu. Kadang mikir, ih aku tuh kayaknya gini banget ya. Aku tuh kayaknya nggak bisa apa-apa. Itu kan berarti kan memasukkan hal-hal negatif ya. mm. Seberapa kuat hal itu mengkondisikan kita terlahir di alam berikutnya, Sis? Kalau kita sering mikir negatif terhadap diri sendiri, nggak usah ke kehidupan berikutnya sih. Di kehidupan sekarang aja, dengan kita memikir negatif terhadap diri kita sendiri, secara tidak langsung, orang memandang kita pun jadinya negatif terus. Karena pikiran adalah pelopor. Jadi kita yang mengkondisikan diri kita seperti apa yang kita inginkan.
betul. Mm. Jadi kita harus terus berpikir positif ya terhadap diri kita. Jangan memasukkan hal-hal negatif ya sis ya. Itu Iya. bahaya sekali. Iya, seberapa bahayanya ya? Kalau itu kan tadi berkaitan dengan kehidupan ini ya. Kalau di kehidupan yang akan datang itu gimana sis? Kalau kita terlalu negatif terhadap diri sendiri dan juga kita merasa diri kita nggak berguna, Mm-mm. ujung-ujungnya apa? Bunuh diri kan. Nah, Betul. kalau kita sampai bunuh diri, di kehidupan berikutnya, kita akan memiliki masalah yang sama, bahkan lebih parah, bisa berlipat-lipat. Karena kita menjalani yang sekarang aja kita nggak mampu. Jadi di kehidupan berikutnya kita lahir lagi, akan lebih berat yang kita jalani. Karena karmanya ya kita harus tetap jalani. Ini nggak bisa dihapus dan tidak bisa dibuang. Tetap harus jalani ya jalanin. Kalau Iya. misalnya sekarang kita lagi terpuruk, kita lagi hancur, kita sadari, yaudah ini karma burukku lagi berbuah. Yang penting sekarang saya tanam yang banyak karma baik. Kalau misalkan masih belum merasakan hasil dari kebajikannya ini, terus tanam dari pikiran, ucapan, perbuatan, tanam semua yang positif, yang baik-baik. Ingat-ingat pikiran apa yang saya perlu perbaiki, ucapan apa yang saya perlu perbaiki untuk memperbaiki penghidupan saya ke depannya di kehidupan ini. Oh ternyata saya ada ngomongnya sering nyakitin customer nih, sering nyakitin orang lain. Jadi akhirnya orang nggak ada yang mau belanja sama saya, nggak ada yang mau ngambil barang di saya. Yaudah perbaiki, coba jalin lagi hubungan yang baik. Karena dengan kita terus berusaha memperbaiki, toh itu juga akan membuat kita hidupnya jadi lebih baik. Betul, betul. Betul sekali ya sis ya. Oke, lalu kalau misalkan ya sis Meta ada seseorang yang dia pada kehidupan ini tuh pikirannya terjaga, dia tenang. Apakah potensi untuk terlahir ke alam bahagia itu sangat luas ya, sangat terbuka nggak sis? Iya, Bisa terlahir di alam dewa dan dewi ya sis Meta ya? bisa. Ah ya, saya boleh bertanya, pernah nggak sis Meta tuh mungkin melihat atau pernah secara langsung, oh ini mungkin seorang dewi yang dahulunya ini menjaga pikiran. Sis Meta pernah melihat yang seperti itu sis? Ada, tapi jarang banget. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, itu dia tenang atau seperti apa sosok dewinya itu menurut Sis Meta? Mungkin kan buat pelajaran kita-kita ya untuk dapat mengendalikan pikiran. Seperti apa Sis Meta? Kalau boleh digambarkan. Tenang sih ketika ketemu sejuk. Terus sudah gitu juga beliau memiliki sosok yang anggun. Terus ya enak aja sih. Dilihat terus ngerasa nyaman aja deket sama beliau. Karena pikirannya terjaga ya. Berarti kan semuanya aura-aura baik ya Sis Meta ya. Iya. Iya. Berarti kan kalau kita berkaitan dengan pikiran, apakah kita mengendalikan pikiran salah satu caranya adalah selalu dengan bermeditasi, Sis? Iya. Awalnya dengan meditasi. Tapi setelah itu dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa praktekkan. Praktekannya ya dengan kita melakukan pada saat kita fokus dengan melakukan kegiatan ya. Ketika misalkan kita lagi mengerjakan pekerjaan kantor, ya udah kita fokus dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ketika kita lagi meeting, ya kita fokus dengan meeting yang dijalankan, bukannya lagi meeting kita sibuk handphone, chat, nonton YouTube. Itu konsentrasi akan berantakan. Jadi untuk kita melatih fokus, ya ketika kita lagi ngapain, fokusnya di situ. Kita misal lagi mau relaksasi nih, mau dengar musik aja gitu, relaksasi, udah dengar musik relaksasi, tenangin pikiran, fokus ke musiknya. Bukan fokus ke pikiran lari sana sini. Itu bukan relaksasi, itu sama aja mikir, hanya matanya aja tertutup.
Mhm mhm. Tapi kalau misalkan kita ingin merilekskan ketegangan pikiran kita ya sih, selain kita bermeditasi, pada saat kita kerja, contoh, kita mendapatkan sebuah masalah nih, tapi Hmm. kita dituntut untuk kita harus tenang gitu kan, karena nanti mungkin kita akan ketemu orang lagi. Bagaimana ya, cara dari Sis Meta untuk menenangkan diri pada saat hal-hal yang genting gitu? Gimana Sis? Ya, ini pun pernah terjadi waktu saya masih kerja kantoran ya. Ah, iya, Pada heeh. saat itu ya memang ada problem di kerjaan, ada Mhm. yang kayak kita tuh ada deadline yang harus cepet ini itu ambil sikap. Ya, kalau saya dulu coba dibuka lagi dari kerjaan yang dianggap ini ada masalah gitu, dilihat-lihat. Terus coba diskusi dulu sama atasan. Ini kenapa bisa jadi masalah? Terus apa ya? Kita cari penyebabnya korek terus. Karena kan akhirnya atasan bisa bilang, oh gini loh masalahnya di sini sini sini. Jadi kan jelas. Nah kalau udah jelas, ya udah ketika itu dibawa ke meeting, kita tinggal jelasin. Oh ternyata masalahnya seperti ini. Jadi kita nanggepin masalahnya seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Yang ngomongnya juga baik-baik, nggak perlu pakai emosi. Karena menyelesaikan masalah tidak selalu harus dengan emosi. Kadang orang belum apa-apa aja udah emosi. Wah, kayaknya teriak-teriak gitu, menggebu-gebu. Bahkan ada yang sampai nggak sabar lempar barang, hajar. Itu nggak ada gunanya. Mhm. Itu bukan penyelesaian masalah. Itu menambah masalah baru, membuat karma buruk baru, yang akhirnya kita membuat musuh karma baru, sehingga kita di mana-mana kita dimusuhin orang, gitu. Betul betul. Iya Kak, Jadi tadi kontrol di heeh, diri kita. iya bener ya. Tapi Sis Meta pernah nggak sih menemukan, saya agak beralih ke dunia lain ya, biar jadi pembelajaran buat kita. Pernah tidak menemukan, makhluk maaf mungkin peta atau dari alam yang menderita lainnya, itu karena emosi? Ada Itu banyak nggak Sis? banyak. Iya itu rupanya itu seperti apa Sis kalau boleh digambarkan ya, biar teman-teman tuh bisa belajar, ih kita nggak boleh emosi loh, nanti bisa mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Maaf ya, istilahnya sudah menjadi peta, kemudian wajahnya juga tidak enak gitu. Bisa Sis Meta kasih tahu nggak seperti apa Memang gambarannya? kalau peta yang masa hidupnya pemarah, Mhm. mukanya nggak pernah enak, Mmm, nggak pernah bagus. Ya mhm, mungkin kalau buat anak kecil ngeliat takut ya, mhm mhm, karena mukanya memang jelek gitu. Terus sudah gitu dari segi menceritakan kisahnya aja, entah dia bisa penuh emosi, kadang emosi itu nangis sesenggukan, nggak mhm, bisa terima keadaan seperti ini. Sedangkan dia begini pun karena perbuatan dia sendiri. Jadi ya, mmm, ngasih pengertian ke makhluk itu tuh gak gampang. mhm, Karena umumnya kan sejak di manusia, dia dikasih tahu yang benar aja sulit. Bagaimana dia ketika jadi hantu, itu lebih sulit lagi diomongin. Jadi butuh tahapan. Jadi kita kayak ngejelasin ke anak kecil mhm. gitu. Berarti menyeramkan ya Sis ya? Nggak enak dilihat. Kalau yang Iya, menyeramkan sebenarnya lebih ke arah yang mhm, kecelakaan-kecelakaan atau mhm. pembunuhan. Mhm. Oh mungkin Nggak karena itu enak sifat dilihat. ya? Iya. Karena kalau pemarah itu kan dia jadi karakter ya, sering marah-marah gitu. Tapi kalau kita nasehatin ya, misalnya si Peta ada ketemu peta yang dia memang emosi, dikasih tahu tetap marah nggak gitu? Kita kadang kasih tahu Ada pelan-pelan. yang nggak terima, ada yang pasti kasih tahu dia langsung pergi aja ngilang gitu. Oh itu berarti susah ya untuk mendapatkan pengertian benar untuk menyelamatkan hidup dia ya sis ya? Sulit. Ah iya, berarti teman-teman sedama, mulai dari hari ini kita harus belajar mengendalikan pikiran. Salah satunya, yuk jangan emosi. Semua bisa diselesaikan ya sis Meta ya. Hmm. Tenang ya. Nggak cuma makhluk ya, Iya. kita pun kalau kita pemarah di Mm-mm. kehidupan berikutnya, kita juga wajahnya jelek loh. Oh gitu. Itu Ah, iya iya. pengaruh sekali karena kita mudah terbawa Mm-mm. dengan emosi itu.
Iya, tapi kalau misalkan di kehidupan sekarang ini dia suka marah-marah, apakah kehidupan yang lalu juga dia pemarah? Apa memang karena terbentuk dari sekarang aja gitu, jadi dia Enggak, marah-marah gitu biasanya ada sis? bawaan. Oh, ada Karena bawaan. karakter itu terbawa. Oh, karakter itu terbawa. Berarti kalau orang yang suka main kasar juga sama ya? Iya. Jadi kalau dia mau dan bisa mengontrol karakternya di kehidupan sekarang, itu luar biasa. Berarti memang harus segera diputus ya sis ya, ketika dia sudah menyadari karakternya, segera putus, biar nanti nggak nyambung lagi di kehidupan yang akan datang. Iya, jangankan karakter yang buruk ya. Mm-mm. Orang yang punya pikiran selalu ingin bunuh diri itu pun harus diputus. Itu kenapa sis? Kalau tidak diputus, dia Mm-mm. terus mau bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Dia nggak akan menjadi lebih baik kehidupannya. Bahkan lebih berat kehidupannya daripada sekarang. Padahal itu hanya lewat pikiran ya, belum menjadi tindakan ya sis ya? Iya, baru pikirannya itu udah berat. Karena kan kita pikiran aja udah satu karma. Mm-mm. Mau baik ataupun buruk. Jadi kalau sampai di pikiran, diucapkan, dan dilakukan, sekalinya kita membuat karma, 3